Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Rabu 31 Desember 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, untuk terakhir kalinya dalam tahun 2015 ini kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi ini. Dalam ibadat suci, Tuhan telah memberikan tahun ini kepada kita sebagai kurnia yang berharga. Sekarang kita mau mengembalikan Tuhan tahun ini kepadanya. Suatu tahun yang berisi suka dan duka, kegirangan dan kesedihan, kebaikan dan kejahatan. Suatu tahun yang berisi berkat dan susah, damai dan perang, kerukunan dan perselisihan, teror dan bencana alam, kematian dan kehidupan. Segalanya itu hendak kita kembalikan ke tangan Tuhan. Dalam ibadah suci ini dan rasa syukur kita kembalikan kepada Bapa. Segalanya kita terima dari Tuhan. Bersama Yesus cahaya yang bersinar dalam kegelapan, kita menuju Bapa, agar dapat menghadap Dia dan menjadi putra dan putrinya. Firman telah menjadi manusia. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, cinta kasih yang Kau curahkan kepada kami memberi arti penuh kepada hari-hari suka dan duka pengalaman hidup kami di sepanjang tahun 2025 ini. Segala yang kami lakukan dari pagi sampai petang mengajak kami untuk selalu memandang di Kau. Berilah kami kekuatan agar dapat mengabdi-Mu dengan setia, sehingga dapat memberi kesaksian tanpa takut. Karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap saat. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang yang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita,
dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini kembali mengajak kita merenungkan makna Natal. Yesus adalah sang terang sejati, dan Yohanes yang memberitahukan dan mewartakan terang itu kepada kita semua. Terang itu adalah kehidupan yang bersumber dari Tuhan Yesus yang mengalir di dalam diri setiap manusia. Saudara-saudari, mengimani kelahiran Kristus di dunia ini berarti kita mempercayai Allah yang meneruskan penciptaan jagat beserta isinya. Firman-Nya kuat, terang-Nya kuat, meskipun banyak yang menghalang-halanginya. Saudara-saudariku yang terkasih, hendaklah kita dalam iman senantiasa merindukan terang kasih karunia dari Tuhan. Melalui Yohanes, kita dihantar kepada sang terang itu. Semoga kita yang menerima terang kasih itu membawa terang kepada kehidupan sesama kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah Hati, Engkau membimbing umat-Mu dengan berbagai bantuan, supaya kami memperoleh rahmat dari kemurahan hati-Mu untuk hidup sekarang dan di masa mendatang. Semoga dengan bantuan harta dunia kami lebih merindukan harta abadi, yaitu harta surgawi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.